Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas pimpinan, berkat, dan pelindungan-Mu Tuhan, sehingga pada pagi ini kami bisa berada di rumah Tuhan. Kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Engkau juga menyucikan hati kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Kiranya firman ini menjadikan makanan rohani kepada kami dan memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami panjatkan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, selamat pagi. Mari, pada pagi ini mari kita belajar bagaimana keadaan iman kita. Di tengah-tengah situasi kondisi ekonomi yang makin hari mungkin rasanya makin tidak menentu. Bagaimana kondisi iman kita? Masihkah kita bisa teguh dalam beriman? Pernahkah kita merasakan bahwa realitas kehidupan yang sering memperlakukan kita secara tidak adil? Otomatis mungkin kita pernah mengalaminya. Kita pernah merasakan bahwa realitas kehidupan yang kita jalankan ini, yang kita perlakukan ini rasanya tidak adil. Realitas seperti ini dialami juga oleh Nabi Habakuk pada zamannya. Di mana dia hidup pada zaman pemerintahan Israel. Di mana pada saat zaman Nabi Habakuk itu kebobrokan moral menjadi di sana. Ya, hukum tidak berfungsi. Kejahatan merajalela. Pemerasan, aniaya, penindasan ada di mana-mana. Ya, keadilan rasanya menghilang. Dan orang-orang yang melakukannya ini sepertinya bebas tanpa menerima hukumannya. Ini yang dirasakan pada zaman itu pada Nabi Habakuk. Ya, semuanya tidak bermoral, semuanya kacau. Seolah-olah orang yang melakukan kejahatan itu bebas tanpa menerima hukuman. Coba kita lihat Habakuk pasal 1 ayat yang ketiga. Habakuk pasal 1 ayat yang ketiga saya akan bacakan. Habakuk pasal 1 ayat yang ketiga berkata, "Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, pembantaian dan pertikaian terjadi." Ini yang dialami Nabi Habakuk. Keadaan ini menimbulkan keresahan di Nabi Habakuk. Dan pertanyaannya, mengapa Tuhan berdiam diri dan segala kejadian ini? Kok Tuhan berdiam diri dalam segala kejadian yang seolah-olah orang yang jahat kok bisa tenang-tenang hidup, sementara orang yang baik susah hidupnya. Ya, ini kok Tuhan mendiamkan. Dan Habakuk semakin bingung. Ketika dia mendapat jawaban dari Tuhan bahwa bangsa Israel akan dihukum. Bangsa Israel akan dihukum oleh Allah memakai Babil. Babil pada saat itu menjadi negara adik kuasa yang bejatnya lebih dari bangsa Israel. Kok Tuhan mau pakai kerajaan yang lebih jelek, yang lebih jahat daripada Israel untuk menghukum bangsa Israel? Ini yang Habakuk pikirkan pada zamannya. Ya, pada saat ini, gambaran ini pun terjadi pada kita saat ini. Pada saat kita hidup pada sekarang ini, ya kita lihat, di sekitar kita banyak hal-hal yang membuat kita bingung. Membuat kita tambah bingung, mungkin melihat kejahatan makin merajalela. Kok orang yang melakukannya, kok tenang-tenang saja? Ya, disinilah kita harus mempunyai iman. Di sinilah kita harus beriman teguh. Dalam hidup kita, kita akan hidup oleh iman. Coba kita lihat kembali Habakuk pasal 2 ayat yang keempat. Habakuk pasal 2 ayat yang keempat. Saya akan bacakan. "Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang benar itu akan hidup oleh percaya." Jadi jangan khawatir. Di sini Tuhan berkata, orang benar itu akan hidup oleh percaya. Coba kita lihat kalau kita lihat di dalam perjanjian baru dalam Roma 1 ayat yang ke-17. Roma pasal 1 ayat yang ke-17. Roma 1 ayat yang ke-17 berkata, "Sebab di dalamnya nyata sebenarnya Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kita kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman." Di sini dengan nyata orang benar akan hidup oleh iman. Mari kita renungkan. Bagaimana sesungguhnya iman kita yang teguh ini? Apakah iman kita sudah teguh? Bagaimana sih supaya kita punya iman yang teguh? Mari kita belajar dari beberapa yang firman Tuhan katakan. Supaya kita beriman teguh. Iman yang teguh adalah iman yang diuji. Iman yang teguh adalah iman yang diuji. Jika kita hidup normal-normal saja, tanpa goncangan, tidak akan meningkatkan atau tidak akan menumbuhkan iman kita. Iman kita akan stagnan. Iman kita akan mandet. Kalau kita hidup hanya begini-begini saja. Ya, seperti inilah. Karena itu tidak akan menerima apa-apa dalam kehidupan ini.
Tapi orang yang hidup sering berada dalam situasi yang tidak dimengerti. Situasi sulit, menekan, dan menyakitkan. Sama seperti Habakuk yang dia berteriak kepada Allah. Karena ketidakadilan yang terjadi di sekitarnya. Tetapi mereka kok yang melakukannya enak-enak saja. Saya akan kembali membacakan Habakuk pasal 1 ayat 2 sampai 4. Saya akan ulang bacakan kembali Habakuk pasal 1 ayat 2 dan keempat. Dari ayat yang kedua berkata, "Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak ku dengar. Aku bersuruh padamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman, ya aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, pembantaraian dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan tidak muncul." Ini yang kita perlu renungkan. Setiap sesuatu ini merupakan suatu ujian bagi kita. Apakah iman kita akan tetap teguh? Apakah iman kita akan tetap sungguh-sungguh walaupun keadaan dunia yang mungkin semakin tidak menentu, semakin bejat, semakin tidak adil kalau kita pikirkan. Tapi mari kita lihat 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. 1 Petrus 1 ayat yang ke-7 berkata, "Maksud semua ini ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang lebih tinggi nilainya dari emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya." Jadi inilah iman kita sedang diuji. Mungkin kita diperlakukan tidak adil. Mungkin kita berada di bawah dari orang-orang yang berada dalam koridor kehendak Allah. Tetapi ingatlah, Allah memiliki kasih dalam keadaan apapun. Allah memiliki kasih yang sempurna. Dalam kedaulatannya tidak akan dia pernah salah dalam mengizinkan segala sesuatu itu terjadi. Dia tidak pernah salah. Segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Ya, inilah untuk memurnikan iman kita. Untuk iman kita supaya lebih teguh. Seperti cerita Helen Roosevelt. Seorang misionaris, seorang dokter, seorang penulis yang dikenal sangat setia dalam pelayanannya, luar biasa kepada Tuhan. Sangat setia kepada Tuhan dalam pelayanannya. Padahal dia dokter, padahal dia spesialis penulis dan dia misionaris, tetapi dia tidak melihat keadaan segala sesuatu di lingkungannya, dia tetap setia melayani Tuhan. Dia meninggalkan tanah kelahirannya di Horsham, yaitu di Inggris, dan dia pergi ke Afrika pada tahun 1953. Dia sengaja pergi ke daerah yang sangat kurang makmur di Afrika. Dia dirikan di sana pusat medis di Zaire. Dia mendirikan pusat medis di Zaire. Ketika pemberontakan dan peperangan saudara terjadi di Zaire, dia mengalami kesulitan yang sangat sulit dalam hidupnya. Bahkan dia oleh orang-orang yang di sana yang memberontak itu, dia diusir untuk pergi dari negaranya. Dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan tantangan yang cukup besar. Ya, kita pikir dia tidak akan kembali lagi ke Zaire. Tetapi dia tetap mempunyai misi, tetap dia ingin melayani. Dan dia tetap ingin melakukan atau membuat pusat medis di sana untuk melayani orang-orang yang berkekurangan. Dia kembali ke negara Zaire walaupun kesulitan, walaupun tantangan, walaupun segala sesuatu goncangan, tidak tergoncangkan dia. Dia tetap pergi untuk melayani Tuhan. Tak dapat dipungkiri, dalam kehidupan ini kita sering ada tantangan. Tak dapat dipungkiri juga, dalam kehidupan sekarang ini kita mempunyai kesulitan dan penderitaan yang membuat kita mungkin meragukan kasih setia Tuhan. Apakah Tuhan masih mengasihi saya? Apakah Tuhan masih setia kepada kita? Akhirnya ini akan membawa atau menggeser iman kita, iman pengharapan kita dari Injil Kristus akan kita tergeser lama-kelamaan. Dan juga akan menggeser posisi kita sebagai anak-anak Tuhan. Akan menggeser ketergantungan kita kepada Allah. Akan menggeser prioritas hidup kita kepada Allah. Kalau kita meragukan kasih setia Tuhan. Satu-satunya yang bisa kita lakukan, kita tetap teguh dalam beriman. Supaya kita tidak bergeser. Dan kita terus-menerus di dalam Tuhan. Mari kita dengar suara Tuhan. Tetap fokus pada rencana Tuhan. Tetap bertekun dalam iman, teguh dan tidak tergoncangkan. Ya, kita anggap tantangan kesulitan dalam penderitaan ini yang sedang menimpa kita, kita sadari bahwa kita masih hidup di dunia yang tidak bisa lepas dari kesulitan, yang tidak bisa lepas dari tantangan.
yang harus kita alami dan kita hadapi. Inilah kehidupan di dunia ini. Jangan mengendorkan iman kita yang akan menggeser segala tergantungan kita pada Tuhan, prioritas hidup kita, dan segala sesuatu yang akan bergeser kita mulai tidak setia kepada tangan Tuhan. Tapi mari kita tetap teguh dalam firman Tuhan. Karena kita tahu kita masih di dunia. Kesulitan dan tantangan ini masih tetap terjadi. Jangan pernah tergoda untuk meninggalkan Kristus dalam berbagai masalah tekanan ini. Tapi mari kita tetap iman kita yang teguh, iman yang diuji. Yang kedua, iman yang teguh adalah iman yang tahan uji. Kebingungan Habakuk sampai membuat dia bingung. Tapi ingat, Habakuk tidak menjadi lebur dengan apa yang disaksikan di sekitarnya. Walaupun saat itu sangat tidak adil kehidupan ini. Ketidakadilan di sekitarnya itu tidak membuat dia mundur, tidak membuat dia kecewa. Tetapi ia tetap memiliki iman. Sebab dia tahu bahwa orang benar akan hidup oleh percaya. Orang benar akan hidup oleh percaya. Mari kita kembali lihat Habakuk 2 ayat yang keempat. Habakuk pasal 2 ayat yang keempat, saya ulang akan bacakan kembali. Habakuk pasal 2 ayat yang keempat berkata, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang benar akan hidup oleh percaya. Jadi orang benar akan hidup oleh percaya. Kenyataan ini membuat terus memelihara persekutuan dengan Allah, sehingga Allah menyatakan rencananya dalam kehidupan Habakuk, yang membuat Habakuk tetap dalam jalan kebenarannya. Pada saat itu Habakuk tetap tidak tergoyahkan, tidak tergoncangkan. Dia tetap berjalan di dalam kebenarannya. Pertanyaannya, di mana posisi kita saat ujian itu datang? Di mana posisi kita saat ujian demi ujian datang dalam hidup kita? Apakah kita terbawa arus, tenggelam dengan apa yang ada di sekitar kita? Kita terbawa hanyut. Atau apakah kita masih fokus sebagai orang-orang peserta perlombaan yang terbaik untuk kita dapatkan? Dari ujian secara manusia memang melelahkan. Dari ujian secara manusia membawa kita pada suatu pengalaman yang berat mungkin. Tetapi pada iman yang teguh, kita akan punya akar iman yang kuat, yang memiliki keteguhan, yang sehingga kita dapat melewati segala kesulitan dalam kehidupan ini. Karena ketundukan dan ketergantungan kita kepada Allah, Allah akan membuka jalan kepada kita. Berpegang teguh di dalam iman yang dimasukkan oleh Paulus ialah berpegang teguh pada kebenaran atau isi dari Injil tersebut. Isi dari Injil Kristus. Setan memang tidak dapat merebut iman kita. Setan tidak dapat merebut iman keselamatan kita. Namun seringkali dia bisa membuat kita mudah bimbang. Seringkali setan membuat kita ragu akan kualitas iman kita. Apabila kita tidak benar-benar kuat dalam firman Tuhan dan berpegang teguh pada Injil Tuhan, maka kita mudah terperdaya. Maka kita mudah memproklamirkan diri kita di luar kebenaran. Hal inilah yang terjadi pada orang-orang Korintus pada saat itu. Di mana mereka menganggap bahwa kebenaran Injil adalah sebuah kebodohan. Sehingga mereka lebih condong mengandalkan filsafat dan hikmat manusia daripada hidup berpegang pada iman. Sehingga Paulus dengan tegas menegur mereka supaya mereka tetap beriman teguh. Untuk menjadi seorang Kristen yang dewasa, kita harus berpegang teguh pada firman Tuhan dan menjadikan pelaku dalam firman ini. Inilah yang Paulus ajarkan. Di dalam beriman, mari iman yang teruji untuk kita dapatkan. Yang selanjutnya, iman yang teguh adalah iman yang patut dipuji. Perubahan yang sangat terjadi pada iman Habakuk ketika dia melihat sekitarnya, sehingga dia memproklamirkan imannya dengan suatu pernyataan kepada Allah. Dia bisa memproklamirkan imannya suatu pernyataan kepada Allah. Mari kita lihat Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19 saya akan bacakan. Habakuk pasal 3 ayat 17, 18 dan 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi di dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, ialah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Inilah
yang Habakuk bicarakan sehingga memperkuat imannya. Iman yang sungguh-sungguh sangat teruji kalau kita lihat. Bagaimana dengan iman kita? Adakah pergulatan dalam hidup kita, kondisi kita di sekitar ini membuat kita tetap bisa beriman teguh? Inilah suatu tantangan bagi kita. Perbuatlah sesuatu didasari oleh iman yang patut dipuji. Karena kita ingat bahwa iman yang teguh adalah iman yang diuji dari segala masalah dan persoalan. Dan iman itu harus tahan uji sehingga menghasilkan iman yang patut dipuji. Coba kita lihat ayat di Mazmur 37 ayat yang ketiga. Mazmur pasal 37 ayat yang ketiga. Mazmur pasal 37 ayat yang ketiga berkata, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ini yang dikatakan oleh Daud. Ketika apa? Ketika melihat sebuah kisah tentang Daud yang rumahnya dibakar habis. Serta anak istrinya ditawan oleh orang Amalek. Di sisi lain, Daud juga sangat terjepit karena rakyat hendak melempari dia dengan batu. Begitu buruknya situasi kala itu, namun luar biasa sikap Daud. Dia bisa menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Daud yang telah mendapatkan banyak pertolongan dari Tuhan, ya seperti dia bisa mengalahkan singa, dia bisa mengalahkan beruang, Goliat. Tentu kita pikir dia punya iman yang besar. Namun pada saat ini kenyataannya dia dalam keadaan tergoncangkan. Pada saat rumahnya dibakar, anak istrinya ditawan, dan rakyat hendak melempari dia dengan batu, iman dia tergoncang. Hanya saja sikap yang benar dan baik tetap diambil oleh Daud. Yang pada akhirnya kita lihat Alkitab mencatat bahwa tidak ada yang hilang. Dari yang kecil sampai yang besar tidak ada yang hilang. Semuanya kembali kepada Daud. Karena Daud mengambil sikap yang benar. Walaupun imannya tergoncangkan, dia tetap mengambil sesuatu yang baik untuk tetap beriman kepada tangan Tuhan. Ya, dalam hidup ini masalah besar mungkin bisa membuat hidup kita menjadi lemah. Mungkin kita bisa undur dari Tuhan. Ya, saat berada di tengah-tengah sulit, buruk, kita bisa saja mungkin kita mengeluh dalam hidup ini. Mengapa hidup ini begini? Ya, mungkin kita tidak punya sukacita. Bahkan kita kecewa, bahkan kita menyalahkan Tuhan. Mengapa Tuhan membuat kita seperti ini? Mari kita pikirkan, daripada berbuat seperti ini, lebih baik kita berserah pada tangan Tuhan. Kalau kita terus berpikir seperti negatif ini, kita akan memperburuk keadaan kita. Alangkah baiknya, mari kita ambil sikap yang benar. Sebagai orang percaya, biarlah sikap kita tetap positif. Meskipun mungkin tidak seperti apa yang kita harapkan dalam hidup ini, seperti yang dialami oleh Daud. Tetapi mari kita kuat percaya pada tangan Tuhan. Sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah yang baik ke depan. Seperti Daud, sedikit pun dari yang kecil sampai yang besar tidak hilang. Tuhan tetap pelihara. Walaupun imannya bergoncang karena suasana atau situasi yang terus baru rumahnya dibakar, istri-istri dan anak-anaknya ditawan, dan rakyat hendak melempari dia dengan batu. Mungkin mereka pikir atau kita pikir Daud akan jatuh. Tetapi kita lihat Daud tetap berserah pada tangan Tuhan. Walaupun imannya sempat tergoncang. Dan apa yang terjadi? Tuhan memberikannya kembali. Bagaimana dengan kita? Daripada kita mengomel, daripada kita mengeluh, daripada kita marah pada tangan Tuhan, lebih baik kita positif. Kita lakukan yang terbaik. Kita contoh seperti Daud. Ya, kita mengambil langkah-langkah yang baik. Tuhan akan membuka jalan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah mengingatkan kepada kami bahwa kami haruslah tetap percaya, tetap beriman teguh apapun yang terjadi. Berilah kekuatan kepada kami Tuhan, sehingga kami dapat setia dan kami dapat terus bersama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan doa intaan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, silahkan musik dimainkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mengikuti perjamuan. Bagi saudara-saudara, ibu bapak yang sudah dibaptis, mari kita bersama-sama mengikuti perjamuan Tuhan. Saya juga mengundang ya Ibu Pipi, Saudara Antoni dan Melvin yang kemarin dibaptis. Hari ini adalah perdana mengikuti perjamuan Tuhan. Mari bersama-sama. Selama musik masih dimainkan, ya,
kita masing-masing mengikuti dengan penuh hikmat. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus itu mengingatkan akan kasih Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus berkorban mati di atas kayu salib untuk menanggung segala dosa-dosa kita. Dia juga mencurahkan darahnya untuk pengampunan dosa. Bagi saudara-saudara yang sudah mendapatkan roti dan cawan, silahkan untuk mengambil sikap untuk berdoa kepada Tuhan, mengadakan perbaikan, koreksi, memperbaharui komitmen. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, mengasihi saudara dan saya. Dia mati di salib untuk menanggung dosa-dosa kita. Itu di belakang ada yang belum dapat 1 orang. Jadi bawa 2 set. Ya, oke. Apakah masih ada yang belum mendapatkannya? Bila semua sudah mendapatkannya, kita akan berdoa. Saya minta Bapak Paulus memimpin kita dalam doa. Kembali pada saat ini Tuhan kami menghampirimu Tuhan, menaikkan Bapak dan terima kasih atas segala anugerah dan berkat-berkat-Mu yang melimpah atas kami pada saat ini. Kami bersemuja bersama dengan Engkau. Kami akan melakukan perjamuan kudus Bapa. Mari ampuni kami dan layakkan kehidupan kami untuk glory Tuhan. Agar kami boleh layak di hadapan Tuhan, meja bersama dengan Engkau, menikmati kasih dan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih. Kami serahkan dalam tangan saat ini, tak kami sudah di sini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, ya. Roti ini melambangkan tubuh Yesus yang diserahkan di atas kayu salib untuk menanggung segala dosa-dosa kita. Pada saat kita makan roti ini, ingatlah bahwa kita sudah menjadi satu dengan tubuh Yesus, mati bagi dosa dan hidup untuk kebenaran. Mari kita sama-sama menerimanya. Yang berikut,
Mari kita mengangkat cawan ini. Cawan ini melambangkan darah Tuhan Yesus yang diserahkan di atas kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita. Bahkan bilur-bilurnya berkuasa untuk menyembuhkan penyakit kita. Bila ada ibu bapak saudara-saudara yang sakit, imani firman Tuhan ini. Berdoa, memohon. Doa yang lahir dari iman sangat besar kuasanya. Mari kita sama-sama menerimanya. Mari kita sekali lagi sama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami yang di dalam surga, kami berterima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini bersama-sama bisa mengingat akan kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan, bahwa Tuhan sungguh mengasihani kami semua, orang yang lemah dan orang yang berdosa. Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sudah berdoa dengan iman, dengan kesungguhan. Bila mereka sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dengan sempurna, Tuhan Yesus. Kami berterima kasih untuk pertolongan Tuhan, untuk kasih Tuhan yang Tuhan sudah berikan, sudah kami alami di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Silakan duduk semuanya. Ya, terima kasih, Tuhan berkati. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita baru saja mengikuti perjamuan kudus. Bagi saudara-saudara yang mau dibaptis bisa mendaftarkan diri kepada para majelis atau kepada saya. Nanti bila sudah ada 3 orang, ya, kita akan mulai kelas persiapan dan selanjutnya akan mendapatkan pembaptisan. Yang berikut yaitu pada hari Selasa kita ada belajar Alkitab dan doa. Ya, pelajaran hari Selasa ini kita belajar surat Yakobus mengenai pelayanan orang sakit. Ya. Jadi bagaimana kita melayani orang sakit, terus bila kita sakit harus bagaimana? Pak Yakobus ya menjelaskan pelayanan ini dengan rinci dan sangat membantu jemaat, membantu orang-orang yang mau melayani orang sakit. Ya, bagus sekali. Jadi jangan dilewatkan kesempatan ini. Yang berikut pada hari Rabu kita ada acara kaum pria. Diharapkan para pria untuk datang jam 7 malam. Demikian pengumuman, mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami memberikan persembahan. Tuhan, terima kasih untuk persembahan-persembahan yang sudah dikumpulkan dan akan dikumpulkan, yang ditransfer. Tuhan sucikan, kuduskan. Tuhan pakai uang ini untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan berikan hikmat bijaksana kepada pengurus gereja untuk mengelola keuangan ini dengan sebaik-baiknya. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat di dalam segala pekerjaan dan usaha. Kami percaya Tuhan akan mencukupkan
bahkan berkelimpahan di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat yang belum bisa memberikan persembahan. Tuhan tolong, Tuhan pelihara, Tuhan kuatkan. Terima kasih Tuhan tetap mengasihani kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara akan menerima berkat. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-berkat-Nya. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, pertolongan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Ya, silakan duduk. Ya, doa teduh. Tuhan memberkati. Oh ya, ada ralat ya. Seharusnya hari Rabu ya. Hari Kamis ada kaum wanita dan minggu depannya baru kaum pria. Ya, sekali lagi maaf, mohon diperhatikan. Tuhan memberkati.